hadapan Tuhan. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Siapa yang dikalahkan? Iblis telah dikalahkan. Amin. Iblis telah dikalahkan. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah martirnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Para pemenang Allah, mari kita sama-sama katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah martirnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah martirnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Segala sorak kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya. Mari tambah lagi haleluyanya. Ini siang-siang mesti lebih apa? Lebih semangat lagi. Haleluya. Haleluya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Jadi nama saya Stanley Canggulung. Saya ini sebenarnya tidak berencana hari ini untuk pelayanan tempat ini. Dan sebenarnya saya udah janji 2 tahun lalu sama Om Rudi. Kalau saya ingin melayani tempat ini. Dan saya sudah bikin jadwal, hari dan tanggalnya sama Om Rudi 2 tahun yang lalu. Dan tiba-tiba saya punya kakak ipar, waktu itu mau dilantik jadi bupati di Kepulauan Talaut. Saya bilang sama Om Rudi, saya minta maaf. Saya bilang, saya tidak sengaja, saya tunda dulu ya datang ke Labuan Bajo.
nanti kalau ada waktu berikut saya bikin schedule lagi gitu. Dan Om Rudi, oh ya, enggak apa-apa, Om Rudi bilang, enggak apa-apa Dik, biar aja kalau ada waktu yang lain boleh datang, ya cari waktu yang lain. Tapi saudara tahu, akibat dari saya tunda pelayanan dengan Om Rudi di Labuan Bajo ini, saya punya kakak ipar itu tertunda juga dia punya pelantikan. Ada satu tahun lebih tertunda, nggak tahu bagaimana tiba-tiba ditunda dan hampir saja nggak mau dilantik. Dan tapi akhirnya setelah 1 tahun kemudian baru dilantik. Dan tiba-tiba minggu yang lalu saya punya istri posting di Facebook kalau kita orang lagi di Bali. Om Rudi balas di Facebook itu, di postingan itu, Om Rudi bilang, udah dekat Bali, terus dong ke Labuan Bajo gitu. Saya jadi teringat, 2 tahun lalu saya tunda pelayanan di Labuan Bajo, ada hal lain juga yang tertunda dalam hidup saya. Dan saya langsung bilang sama Om Rudi, hari Minggu ada waktu enggak buat pelayanan saya di Labuan Bajo? Om Rudi bilang, oh ada waktu, datang aja, dia bilang. Jadi saya enggak mau juga tunda-tunda lagi pelayanan di tempat ini, jangan sampai saya punya berkat juga tertunda, saudara tahu. Jadi saya bilang, Om Rudi, saya siap hari Minggu pelayanan di tempat ini. Makanya tiba-tiba dari Bali, saya istri sama anak-anak tiba-tiba datang ke tempat ini. Dan puji Tuhan, saya percaya semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Saya percaya kalau saya ada di tempat ini, itu bukan rencana manusia. Tapi saya percaya semua itu karena perbuatan daripada Tuhan Yesus. Dan saya percaya ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan akan bagikan bagi setiap jemaat di tempat ini. Amin. Oke, kita mau masuk firman Tuhan. Mari kita baca dulu Matius 5 ayat 6. Ini firman Tuhan yang sama tadi pagi, cuma kalau tadi pagi kan terbatas karena mau nyambung dengan ibadah yang jam 10. Jadi Pak Gembala bilang tepat waktu ya, jangan sampai kelebihan, ntar jam 10 mulai terlambat. Jadi saya bilang, oh ya oke, siap. Oke, Matius 5 ayat 6. Mari, jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita baca sama-sama Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka apa? Akan dipuaskan. Puji Tuhan, silakan duduk. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran di sini maksudnya kebenaran akan firman Tuhan. Karena mereka akan dipuaskan. Saya percaya firman Tuhan itu sama seperti makanan. Di Labuan Bajo ini saya lihat banyak sekali makanan, saudara tahu. Dari makanan Indonesia sampai makanan luar itu banyak di Labuan Bajo. Kemarin saya di situ saya lihat ada made in Italy. Wah, ini makanan Italy udah ada di Labuan Bajo. Di Manado paling cuman Pizza Hut. Ternyata di sini ada originalnya dari Italy, ada di Labuan Bajo. Dan banyak lain. Ada Kentucky, ada luar biasa Labuan Bajo ini. Dan hari ini saya mau katakan bahwa firman Tuhan ini mau berbicara soal lapar dan haus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus hari ini bukan berbicara soal makanan, soal yang masuk di mulut, yang bikin kenyang perut, no. Tapi hari ini kita akan bicara soal firman Tuhan, soal kebenaran. Haus dan lapar akan kebenaran, akan firman Tuhan. Karena begini saudara tahu, kalau kita punya tubuh ini, ada di Matius 4 ayat 4 katakan begini. Ini Tuhan Yesus sendiri yang katakan ya, bukan nabi atau siapa, tapi Tuhan Yesus sendiri yang katakan, dan dia kutip dari firman Tuhan bahwa manusia itu hidup bukan
dari apa? Bukan dari roti saja. Jadi apa? Kita ini hidup di dunia ini bukan cuma soal makanan. Jadi bukan cuma soal Kentucky, bukan cuma soal ayam geprek, lalu apa lagi? Bukan cuma soal ikan bakar atau kangkung tumis dan lain-lain. Tapi ini bahwa firman Tuhan katakan bahwa kita ini anak-anak Tuhan, bahwa kita ini manusia. Ini setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Kita punya roh ini juga mesti dikasih makan. Amin. Kalau ini roh mati, lain dia punya cerita. Tadi pagi saya sudah cerita soal Raja Salomo. Saya bilang Raja Salomo itu raja yang luar biasa. Waktu dia muda, saudara perhatikan ya, nanti saudara baca di rumah cerita Raja Salomo. Dia haus dan lapar akan kebenaran firman. Karena dia begitu haus, begitu lapar akan kebenaran firman. Saudara tahu, sampai Tuhan Allah sekalipun datang kepada dia. Dan Tuhan Allah tanya, Salomo, apa yang kau ingini? Saudara bayangkan, sampai bagaimana Tuhan Allah boleh datang kepada kehidupan kita pribadi sendiri. Dan nanya, Salomo, apa yang kau ingini? Kan? Salomo bilang apa? Salomo bilang, saya Tuhan hanya minta satu, saya minta hikmat yang daripada Tuhan. Tadi pagi saya sudah cerita bahwa Tuhan kasih hikmat, bukan cuma hikmat yang biasa-biasa sama Salomo, tapi Tuhan kasih hikmat yang paling luar biasa. Dan firman Tuhan katakan bahwa sampai dunia ini berakhir, tidak ada seorang pun yang akan punya hikmat sebesar dan sehebat Raja Salomo. Itu ketika Salomo muda. Tapi ketika masa tuanya, ketika hikmat itu datang, ya kan? Salomo terkenal. Salomo dikenal bangsa-bangsa. Bukan cuma Pak Camat atau orang-orang biasa atau dia punya rakyat yang kenal sama Salomo, tapi raja-raja yang ada di seluruh dunia semua datang cari sama Salomo. Mau lihat akan hikmat Allah yang luar biasa terhadap hidup Salomo. Dan Salomo ini diberkati luar biasa. Salomo diberkati luar biasa. Kalau kita baca di 1 Raja 4 ayat 22 sampai 23, semua diuraikan. Satu hari pun Raja Salomo punya makanan begitu banyak yang disediakan buat Raja Salomo. Karena begitu kenyang, karena dia menikmati apa yang ada di dunia ini. Satu hal, Raja Salomo sudah tidak ada pernah lagi haus dan lapar akan firman. Makanya siang hari ini saya rindu lewat firman Tuhan ini bahwa kita anak-anak Tuhan harus haus dan lapar akan kebenaran firman. Mungkin saudara bilang, bro, bagaimana itu haus dan lapar akan kebenaran firman? Saya katakan sekali lagi, kita orang tiap hari makan enggak? Ya kan? Saya satu hari 3 kali makan. Makan nasi 3 hari sekali. Supaya ini apa? Tubuh ini hidup. Ketemu apa? Makan. Ya kan? Makanya itu juga demikian. Kita punya roh ini butuh hidup. Kita punya roh ini harus juga kasih makan. Kasih kemakan dengan kebenaran firman. Dan saya percaya kalau kita punya roh ini haus dan lapar sama seperti Salomo muda, ya kan? Hal-hal yang biasa-biasa saja akan Tuhan buat jadi luar biasa dalam hidup. Saya jalan di Labuan Bajo ini, kemarin pergi di atas itu, ada satu tempat yang baru dibangun, luar biasa, dia punya pemandangan luar biasa. Dan saya perhatikan satu hal yang luar biasa di Labuan Bajo ini, bahwa dia punya laut ini
begitu tenang. Kayaknya begitu tenang. Kalau kita orang ke Bali, saudara tahu, setiap pantai di Bali, waduh, kayak bagaimana ya? Kayak tiap hari itu kayak barang jatuh, pumprang begitu. Ombak, gelombang begitu besar, prang bergantian ganti. Tapi saudara perhatikan, saya perhatikan di Labuan Bajo ini, tidak ada ombak. Dia punya laut, dia punya air, begitu tenang seperti kertas. Begitu tenang. Tapi satu hal yang saya mau ingatkan juga buat jemaat GPDI di Labuan Bajo. Walaupun laut begitu tenang, hidup kita juga begitu tenang. Kayaknya apa yang kita ada sekarang, kita menikmati. Katakan, aduh Tuhan, hidup saya sekarang udah tenang. Udah sama seperti pantai Labuan Bajo yang begitu licin seperti kertas. Tapi lewat firman Tuhan hari ini, saya mau ingatkan lagi bahwa Raja Salomo ketika dia rasa dia punya hidup tenang, dia rasa semua oke, berkat luar biasa, semua yang dia miliki itu luar biasa. Kalau kita baca, saudara tahu di Pengkhotbah 2 ayat 10. Coba mari kita buka di Pengkhotbah 2 ayat 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Jadi Salomo bilang, ini kita punya mata ini, kita tidak rintangi lagi. Apa yang kita lihat, kita suka kita punya itu. Kan? Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Oh, tiap hari pesta dan pesta tiap hari Salomo. Apa terus? Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku, itulah buah segala jeripayaku. Dia bilang, oh semua, karena dia punya hikmat yang luar biasa ini, semua dia bisa dapat, saudara tahu. Bahkan istri-istri pun dia bisa dapat. Kalau kita baca di Alkitab, wah ribuan dia punya istri, 1000-an. Dia punya istri, bayangkan, sampai sekalipun, mau kambing, mau kuda apapun, semua dia miliki. Istri boleh sampai 1000. Sesuai dengan ini yang dia katakan. Dia punya mata ini, dia tidak bisa rintangi. Apa yang dia ingini, dia ambil. Semua dia bisa miliki. Tapi satu hal yang terjadi pada Raja Salomo. Hilang kekenyangan. Kenyang. Dia rasa enak, semua udah dia miliki. Makanya firman Tuhan siang hari ini, Jemaat GPDI Labuan Bajo, mungkin sekarang hari ini hidupmu kayak laut, kayak pantai di Labuan Bajo yang begitu tenang, yang begitu enak. Kalau udara tiup, spoi-spoi, aduh, paling enak tinggal di Labuan Bajo, langsung ketiduran, saudara tahu. Tapi ingat itu dia, apa yang dialami oleh Raja Salomo. Di sini saya mencatat, Salomo awalnya memiliki kehausan akan Tuhan yang sangat besar, tetapi ia gagal mempertahankan kehausan roh tersebut. Salomo gagal. Dan akhirnya roh Tuhan itu dicabut daripada Salomo. Roh Kudus itu hilang daripada Salomo. Kalau roh Tuhan hilang daripada Salomo, hikmat yang Allah kasih ketika dia awal muda pasti juga hilang. Sekarang saya masuk di perjanjian baru. Mari kita baca di Kisah 2 ayat 41 sampai 46. Ini jemaat Tuhan, jemaat mula-mula, jemaat yang luar biasa. Selama saya baca Alkitab, saya selalu melihat ini jemaat mula-mula ini, jemaat yang luar biasa. Jemaat yang penuh berkat, jemaat yang sangat kuat dalam rohani. Bukan cuma soal berkat uang, tapi soal berkat rohani juga pun mereka menikmati yang luar biasa. Mari kita baca. Kisah 2 ayat 41.
Udah dapat semua? Oh, ada baca. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu apa? Berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Oke, ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ketika saya baca firman Tuhan ini, saya lihat jemaat mula-mula itu adalah jemaat yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Jemaat yang penuh roh, sangat penuh. Dan kita baca tadi, bahwa sampai mereka punya, mereka kasih bagi-bagi. Sekarang saya mau nanya dulu, kalau kita bacain firman Tuhan ini, kadang-kadang Pak Gembala mungkin diserang. Aduh, jadi kalau kita orang mau setia dengan Tuhan, kita punya harta nanti dibagi-bagi dong. Gitu? Nah, saya pernah juga tanya sama Tuhan, Tuhan Yesus, ini jemaat mula-mula, ini jemaat yang luar biasa. Jemaat yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi ada satu firman Tuhan yang saya mau nanya. Kok kenapa mereka punya harta dibagi-bagi sampai demikian? Lalu tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Tuhan kasih hikmat begini. Kalau kita punya satu mobil, gitu. Kalau kita punya satu mobil, lalu kita mau kasih sama orang lain, saya mau katakan itu berat. Siapa? Mela. Nah, saya mau nanya sama Mela, kalau Tuhan Yesus kasih berkati Mela satu unit mobil Avanza, lalu tiba-tiba firman Tuhan ini datang sama Mela, mesti kasih itu mobil Avanza buat jemaat yang lain. Mela kasih enggak? Hah? Mela senyum, Mela bilang tidak. Gitu? Saya juga demikian, saudara tahu. Saya kalau dikasih mobil satu, Stanley, kenapa kamu terima mobil satu unit? Gitu? Lalu tiba-tiba ada orang bilang, firman Tuhan katakan mobilmu harus diserahkan kepada jemaat yang lain. Saya bilang, aduh, saya mau tanya dulu, saya mau doa puasa dulu, saya mau tanya, benar gak ini suara Tuhan? Betul gak? Semua paling bilang, yo betul. Sekarang saya mau tanya sama Mila, kalau Tuhan kasih kamu 100 biji mobil, gitu? Lalu Tuhan bilang, kasih satu buat teman gerejamu, kasih enggak? Cepat sekali dia bilang kasih. Gitu? Karena kita punya banyak, kita rela kasih orang lain. Demikian dengan jemaat mula-mula, mereka punya banyak berkat, banyak yang mereka terima daripada Tuhan. Sehingga begitu orang lain ada yang kurang, kasih. Karena banyak mereka punya. Gitu? Demikian juga kita anak-anak Tuhan di tempat ini, jemaat GPDI Labuan Bajo. Ketika engkau haus dan lapar akan kebenaran firman, ketika engkau haus dan lapar akan Roh Kudus itu, engkau akan jadi berkat, jadi luar biasa, seperti jemaat mula-mula.
Engkau akan diberkati banyak, banyak dan banyak. Sehingga engkau akan jadi berkat juga buat orang-orang lain. Gitu? Jadi berkat. Gereja, jemaat mula-mula kalau soal bangun gereja, no problem. Banyak duit, banyak berkat. Ada saudara sakit, cepat kunjungi, doa tumpang tangan, cak, sembuh. Penuh kuasa. Apa yang mereka doa semua jadi. Tapi saudara tahu, tiba-tiba hal yang sama, apa yang dialami oleh Salomo terjadi juga pada jemaat mula-mula. Saudara baca, mari buka kitab Wahyu. Wahyu pasal 3. Firman Tuhan siang hari ini mau mengingatkan kita, sama seperti kita tiap hari harus makan, supaya kita punya hidup ini boleh berlangsung, tubuh kita ini boleh hidup. Demikian juga dengan roh kita, harus ada lapar dan haus terhadap firman Tuhan. Diisi. Kalau dia mati, semua yang ada dalam hidupmu, karunia-karunia yang ada dalam hidupmu Tuhan cabut. Sama seperti Salomo, Tuhan cabut. Sama jemaat mula-mula, Tuhan cabut. Mari, Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Oke, kita sudah baca firman Tuhan. Sekarang kita gali kitab Wahyu ini. Tadi kita orang udah bilang, kita udah baca, jemaat mula-mula itu jemaat yang penuh kuasa, jemaat yang penuh berkat. Semua apa yang mereka kerjakan, semua Tuhan buat berhasil. Dan berkat mereka bukan cuma berkat biasa-biasa, tapi berkat-berkat yang melimpah, yang luar biasa. Tapi ketika kita baca Wahyu 7 jemaat mula-mula, ya kan? Nanti saudara baca di rumah, ini PR. Supaya ini firman Tuhan ini lebih menarik, lebih luar biasa dalam hidupmu, saudara baca di rumah nanti Wahyu pasal 2 ini. Semua Tuhan cerita tentang jemaat mula-mula. Dari Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Philadelphia, sampai Laodikia. Semua Tuhan cerita apa yang terjadi dengan jemaat ini. Dan saudara tahu, ketujuh jemaat ini sekarang semua itu ada di Turki. 7 jemaat mula-mula ada di Turki. Dan saudara tahu, ketika tahun 2014 atau 2015, saya pergi ke Turki dan dibawa tur untuk melihat ini gereja jemaat mula-mula. Dan saudara tahu, dari 7 gereja, hari ini yang tinggal berdiri cuma 1 di Smyrna. Orang baca tadi apa? Kita orang baca tadi kisah para rasul. Jemaat yang luar biasa, yang diberkati, yang penuh kuasa. Tapi ketika di kitab Wahyu, dari 7 jemaat yang luar biasa itu, cuma tinggal 1 gereja, yaitu jemaat di Smyrna. Satu pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu tanya, oke bro, kenapa demikian? Karena itu yang saya katakan tadi.
Hal yang sama yang terjadi kepada Raja Salomo terjadi demikian juga kepada jemaat mula-mula. Ketika mereka kenyang, mereka menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Dan hidup mereka sama seperti pantai Labuan Bajo yang begitu tenang. Mereka tidak ada lagi haus dan lapar akan kebenaran itu. Dan saudara tahu, semua dicabut. Karunia-karunia itu dicabut. Makanya firman Tuhan siang hari ini, kita orang anak-anak Tuhan, haus dan lapar itu harus selalu ada dalam hidup kita ini. Haus yang lapar akan kebenaran firman. Haus dan lapar akan kebenaran Roh Kudus itu. Mungkin Bapak Ibu bilang, Bro, kok kenapa sih harus begitu? Kenapa kita orang tidak bisa jadi jemaat aja yang biasa-biasa, yang tiap minggu aja ke gereja, udah pulang, selesai. Nanti minggu depan lagi hari Minggu ke gereja, pulang, selesai. Saya mau katakan, kalau engkau cuma biasa-biasa, ya kan? Cuma biasa-biasa. Suatu saat engkau akan lupa juga bahwa roh itu juga harus dikasih makan, harus ditambah, harus selalu diisi. Kalau sampai dia mati, sampai dia udah hilang, karunia-karunia yang ada dalam padamu dicabut semua. Dan itu saudara lihat, saudara tahu Raja Daud ketika dia masa tua, dia bilang apa? Dahulu aku muda, sekarang aku jadi tua. Dan dia katakan apa? Tidak sekalipun dia pernah lihat orang-orang benar, anak-anak Tuhan yang minta-minta roti. Itu Daud. Di masa tuanya dia katakan demikian. Tapi saudara perhatikan, Salomo di masa tuanya, saudara baca di Pengkhotbah 1. Dia bilang apa? Aduh, semuanya apa? Sia-sia dia bilang. Semua sia-sia dia bilang. Mari, anak-anak Tuhan, memang enak tidur tinggal di Labuan Bajo, begitu tenang, pemandangan yang luar biasa. Saya pertama 2 tahun lalu, saya tidak menyangka kalau Labuan Bajo ini begitu indah, begitu luar biasa. Tidak menyangka. Tapi begitu saya datang, wow, saya bilang, Tuhan, kok ada tempat yang indah seperti ini? Ya kan? Kita orang ke Bali aja kita rasa, wah, Bali itu luar biasa. Tapi ternyata Labuan Bajo ini lebih luar biasa daripada itu. Ya kan? Kita kalau di Bali, waduh, mau tinggal dimanapun selalu punya pumprang tiap hari, ombak, kayak apa pecah-pecah begitu. Ya kan? Mau tidur di hotel mahal sekalipun dan murah sekalipun tetap sama. Belakangnya penuh ombak besar-besar. Tapi ketika datang di Labuan Bajo, kayaknya begitu tenang, begitu beda, begitu luar biasa tempat ini. Laut begitu teduh. Waduh, kadang-kadang angin tiup aja di tempat yang teduh. Aduh, kayak mau tidur aja ini, enak. Tapi ingat, firman Tuhan siang hari ini. Mari, anak-anak Tuhan, jemaat GPDI Labuan Bajo, haus dan lapar akan kebenaran firman. Supaya kita orang ini selalu lebih luar biasa dalam Tuhan. Gitu? Jangan pernah puas dengan apa yang kau miliki sekarang. Haus terus, lapar terus. Dan banyak-banyak hal yang luar biasa akan terjadi dalam hidupmu. Tadi saya bilang, saksian tadi pagi. Saya bilang sama jemaat tadi pagi, saya bilang, saya ini orang-orang yang biasa. Saya ini punya keluarga biasa-biasa. Ya kan? Sampai saya bilang tadi waktu saya masih kecil, saya punya nama Stanley Canggulung. Saya punya family name Canggulung. Dan ketika saya masuk sekolah, orang ejek-ejek saya punya family name. Canggulung, lama-lama dia nyanyi. Cangkul yang dalam, waduh.
Bukan maksudnya saya dibully, tapi saya, selalu diejek-ejek orang sama teman-teman. Kalau dibilang gulung-gulung, lama-lama saya gulung kau, dia bilang. Diejek-ejek sama teman. Sampai masuk kuliah pun, waktu baru mulai kuliah, ada apa tuh? Kayak pelonco itu apa namanya? Ospek. Dia baca, Canggulung, apa ini Canggulung? Ayo main di depan, suruh main di cangkul-cangkul. Segala macam dibikin kalau tahu. Sampai saya bilang, saya punya mama, saya punya papa. Saya bilang, mami, papi, kok pilih family name Canggulung? Kok jelek banget, saya bilang. Pilih yang kayak orang Jawa, Canggiono begitu. Oh keren, dia bilang. Kok pilih Canggulung? Waduh, ini ejek-ejek orang ini. Ya? Saya rasa, oh Tuhan, kenapa begini? Tapi ingat baik, orang-orang biasa akan Tuhan buat jadi luar biasa. Ketika hidupnya haus dan lapar akan kebenaran firman. Amin. Tuhan akan membawa engkau lebih tinggi, dan lebih tinggi lagi. Kalau hari ini engkau merasa nyaman, no, jangan. Lapar dan haus terus akan firman. Tuhan akan membawa engkau lebih tinggi. Saya punya adik satu lagi, sekarang tinggal di Jerman. Suami, orang Indonesia tapi kerja di Jerman. Punya anak sekarang kerja, semua tinggal di Jerman. Luar biasa. Padahal dulu, ini Canggulung, ini kesiang orang ejek-ejek. Canggulung, cangkul yang dalam. Ya kan? Ejek-ejek, gulung, ntar saya gulung, ntar. Orang ejek-ejek nama ini. Tapi hari ini, anak-anak Tuhan, saya percaya. Kalau saya punya keluarga, Tuhan angkat lebih tinggi. Lebih tinggi. Jemaat Labuan Bajo. Orang-orang yang biasa. Akan Tuhan buat jadi luar biasa hari-hari ini. Amin. Yang penting itu, haus dan lapar akan firman Tuhan. Yang terakhir saya mau katakan. Saya kemarin jalan-jalan sama Om Rudi. Sama Om Gembala di GPDI Labuan Bajo. Saya bilang, hari-hari ini penggenapan firman Tuhan akan akhir zaman sedang berlangsung, saya bilang. Gitu? Saya bilang, hari-hari ini apa semua yang dikatakan oleh kita Wahyu sedang digenapi Tuhan. Dan hampir genap, saya bilang. Dan saya bilang, sudah tidak lama lagi, masa itu akan datang. Dan Om Rudi bilang begini, Dek, jangan takut, dia bilang, tetap tenang. Kalau masa itu datang, kita orang, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, pasti akan diangkat dan dipindahkan Tuhan. Betul enggak Om Rudi bilang begitu? Om Rudi katakan demikian. Saya katakan, orang-orang yang akan diangkat dan yang akan dipindahkan ini adalah orang-orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Orang-orang yang haus akan Roh Kudus, orang-orang yang ada Roh Kudus. Tapi kalau hari-hari ini engkau tidak ada Roh Kudus, engkau rasa nyaman dengan dunia ini sama seperti laut Labuan Bajo. Oh no. Kamu akan tinggal dan akan menikmati semua yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Makanya siang hari ini, jemaat Tuhan Labuan Bajo, mari, haus, mari, lapar akan firman Tuhan, lapar akan Roh Kudus itu. Bukan cuma hidupmu yang luar biasa, tapi masa depanmu juga akan Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Siang hari ini kami percaya, biarlah apa yang ditabur, semua ini boleh bertumbuh, boleh berbuah, dan jadi hal yang luar biasa buat setiap jemaat di tempat ini. Dan saya percaya, sama seperti firman Tuhan siang hari yang kami katakan, bahwa orang-orang yang haus dan lapar, orang-orang yang biasa-biasa
akan Tuhan buat jadi luar biasa hari-hari ini. Mari kita angkat pujian. Bekerjalah ya Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu. Berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu. Berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu. Berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, Penolong yang sejati dan suci.